Oke, teman-teman lanjut ya, salam sebat ya. Nah, untuk yang TAPG tadi ke skip, ya sudahlah, biarkan lah ya. HMSP ya berikutnya ya. Nah, HMSP. Nah, untuk HMSP apa yang dilihat? Nah, ini kan kemarin Mas Emon kayaknya inget ya, ini bahasnya kalau 800-nya itu breakdown ke bawah, teman-teman harus SL ya, harus stop loss kalau misalnya masuk. Kenapa? Karena ternyata kalau nggak direspon, jangan sampai teman-teman nyangkut. Gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi kalau misalnya HMSP itu ini masih nggak bisa balik besok, ini teman-teman lihat ada next area support ke 725 gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Masih turun lah, jangan dilawan gitu ya. HMSP makanya hari ini ambrol. Oke, nice. Yang penting udah di CL gitu ya. Jadi ya kita tinggal cek nih untuk foreign flow-nya seperti apa. Ya seperti itu gitu ya. Seperti apa sih? Nah, ya meskipun akum ya, tiba-tiba akum, ya mungkin dipantau lah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini asingnya masih akum gitu untuk HMSP ya. Tapi ya secara structure agak kurang ya. Agak kurang, mungkin ditunggu kali ya sedikit lagi gitu kan. Ditunggu sedikit lagi, waktu bener-bener dia mau GC, mungkin baru teman-teman bisa masuk ya. Waktu dia golden cross. Jadi satu area lagi yang harus di testing itu adalah di sini ya. Di main area di sini lah ya, 740 ya. Jadi 720 sampai 740 ya, ini dilihat nih. Kalau tiba-tiba ada ekor memanjang begitu ya, ini ada potensi untuk bounce back gitu. Tapi kenapa? Karena ya salah satu alasannya ada tanggal 1 sampai sekarang tuh akumulasinya masih lumayan gede gitu ya. Nah, terus apa? Terus. Oh, jadi ada yang kegocek ya dengan Pak PP ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, untuk HMSP. Nah, untuk HMSP dari tanggal 8 sama tanggal 9 juga kan YP ya, ada aliansi ya. YP sama XC masih masuk dan jumlahnya gede, YP-nya gede banget gitu. Jadi jangan FOMO teman-teman ya. Yang buang aku, Kajet, LG sama Kakak. Jadi ya meskipun hari ini kita lihat masih akum, tapi I think wait and see ya, karena ya 8 dan 9-nya lebih banyak retail yang masuk gitu ya. Yang akum bandar jumbo siapa ya sih? YU palingan. Gitu ya. Jadi itu untuk HMSP, lanjutnya lagi. GGRM ya. Iya. Nah, ini GGRM juga harus hati-hati ya. GGRM harus hati-hati kenapa? Karena si GGRM ini, teman-teman ya, udah ngelewatin area yang seharusnya tidak boleh dilewati gitu ya, di 14.300. Jadi kalau misalnya 14.300 ya ini nih, lihat 13.950 GGMU betul sekali ya. Enggak, GGRM enggak GGMU ya. Jadi kalau misalnya si bro ini turun lagi di bawah 13.50 ya, area Fibo 0,618, ya ini tandanya apa? Tandanya teman-teman akan melihat potensi untuk koreksi lebih jauh daripada GGRM. Oke? Jadi si bro ini tidak GG gitu ya. Nah, tinggal dilihat untuk uh, broker transaction ya, GGRM, nah ini masih distri ya. Masih distribusi, asingnya masih buang. Jadi jangan FOMO gitu ya. Betul, sama ya teman-teman bisa lihat polanya sama di HMSP sama GGRM lagi turun, ya wes stop dulu nih gitu ya. Ya meskipun ada yang ngomong tadi Mas, katanya kalau mau tahun baru orang sebat makin banyak. Ya makin banyak sebat ya gak apa-apa, tapi ya kalau misalnya sahamnya turun ya turun aja gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau potensial sih ini 0,6 0,5 berarti di bawahnya ya. Berarti kita coba buka 0,7 satu kali. Oh, 7-nya di bawah berarti 0,2 sama 0,3. Ya, jadi next penurunannya mungkin ada potensi nih kalau pengen coba cek di 13.075. Jadi still lah, jangan beli dulu di sini ya. Too early teman-teman ya. Gitu, oke? Gitu aja untuk GGRM. Terus selanjutnya WIM ya. Nah, ini juga WIM ya. Tapi WIM yang perlu dilihat adalah si 1675-nya kalau kita ngomong secara teknikal. Kenapa? Karena ketika harga di bawah turun ke bawah gitu kan, demand-nya masih masuk lagi nih.
gitu. Jadi harga ditekan terus tiba-tiba wah bayarnya ngelihat wah 1675 murah nih gitu kan, murah, and then ya kita ngelihat wah langsung diserap lagi gitu kan. Jadi ya sebenarnya apakah ada potensi untuk bounce lagi ke atas, ini masih ada, tapi tetap jangan dianggap remeh teman-teman yang ngelihat stochastic slow tuh yang udah kebuka dan lagi turun ke bawah gitu ya. Ini sebenarnya ngasih potensi untuk si bro ini lanjut turun ke bawah. Jadi tetap perhatikan untuk area supportnya di 1675 gitu ya. Oke, nah untuk WIM. Nah WIM sebenarnya ya kalau dilihat ya dari tanggal 25 masih akum nggak? Masih akum asingnya. Tapi ya kalau dilihat dari tanggal 1 ini kan agak-agak kurang ya teman-teman ya. Iya agak-agak kurang, jadi ya wait and see dulu nih gitu ya. Sama ya ini kan agak mix nih ya di sini jadinya ya. Nah sekarang tinggal kita lihat aja blocker transactionnya di WIM tanggal 8 dan tanggal 9 ya, fokusnya ya di Senin sampai Selasa. Kita lihat ada BB, SQ, XC, YP. Nah ini karena asing sama retailnya tipis-tipis, wait and see ya. Ya kalau dia bawa naik hati-hati, manipulasi sesaat gitu kan. Tapi ya akunya buang, PD-nya buang, IEB-nya juga buang, jadi belum bisa ngambil kesimpulan sebenarnya ya. Kalau misalnya kita lihat dia memang masih turun ke bawah ya, teman-teman udah tahu. Tapi ya kalau misalnya nanti tiba-tiba dia close di atas 1785, nah ini kita lihat nih besok. Ini akum asingnya akum apa enggak gitu ya. Oke, itu ya. Nah, terakhir ITIK ya. Nah, aku nggak tahu ya ini pada nyangkut apa enggak, tapi ya kalau misalnya teman-teman ngelihat kita ngomongin masalah structure lah ya, nih tak hapus aja, nih tak turunin dikit di sini biar cakep. Nah, cakep banget. Nah, ya ini yang harus diperhatikan itu ada di 396-nya ya, di 396. Nah, ini lihat nih, 396 kalau dia tembus ke bawah, nah teman-teman harus hati-hati nih. Ini ada potensi turun lagi ke bawah gitu ya, karena teman-teman bisa lihat yang namanya stochastic slow tuh ini turunnya ke bawah banget nih, dalam ya. Jadi ada potensi ini masih ada satu kali lanjutan penurunan ke bawah sebelum dia benar-benar GC ya, golden cross ke atas. Gitu. Jadi support 396-nya pantau dulu. And then kalau misalnya kita lihat untuk ITIK seperti apa, ya akum sih akum ya, akum sih akum, tapi teman-teman lihat yang pertama, akumnya kan sebenarnya lumayan terbatas dan sangat-sangat kecil gitu ya. Jadi gampang dimanipulasi lah ya kalau misalnya bantingan-bantingan. Terus kalau misalnya kita cek ITIK juga, nah ini kan volumenya kecil ya, 10.000 doang ya. Yang beli juga CC, XL, retail gitu kan. Belum lah, kurang menarik lah teman-teman ya, yang jual XCYP. Kalau misalnya teman-teman lihat yang jual XCYP ya apakah bisa masuk ya belum juga. Kenapa? Karena aliansinya terpecah belah nih. XL-nya masih di kiri gitu ya kalau analisa flow. Gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih masih agak kurang menarik lah untuk sektor sebat-sebatan gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya.